kemudian membuat Indonesia darurat. Darurat ya karena banyaknya kasus bunuh diri. Ya saya bilang, ya udah percaya aja sama Tuhan. Kita ikuti prosesnya. Karena saya percaya bahwa kisah Tuhan juga kisah hidup Tuhan. Tapi di sisi lain juga memberikan kita tanggung jawab moral yang begitu besar. Tiba-tiba kepikiran, oh aku buat konseling aja kali ya. Halo Mas Damon, apa kabar nih hari ini? Baik, Anita, luar biasa. Oh luar biasa, senyumnya begitu mengekspresikan keadaannya. Nah sebelum lanjut nih sebenarnya ada kerisauan dalam hatiku. Ini tentang namanya Mas, sebenarnya Mas Damon atau Mas Tama? Ini ada yang ngomong oh Mas Damon, terus tiba-tiba ada yang ngomong Mas Tama. Sebenarnya yang mana nih namanya? Oh, kalau urusan nama sebenarnya nama kecil saya itu kan Dei. Nah, tapi kalau nama yang tanggung itu Damon, itu nama di Seminari Mertoyudan. Oh, nah di Seminari Mertoyudan berarti dipanggilnya Damon. Ya. Nah, ini ada artinya enggak? Oh, Damon itu karena saya lahir tahun 98 ketika itu krisis moneter waktu Solo juga 20 Mei 98 tepatnya. Jadi ketika huru hara itu saya lahir. Oh, memang benar-benar saat yang tidak kondusif ya kelahirannya. Sangat tidak kondusif. Oke, tidak kita ya saya juga turut menyaksikan di televisi bagaimana keadaan di saat itu ya, dan saat itu justru lahir. Kira-kira gimana lahirnya lahirnya di rumah sakit atau di rumah atau gimana? Ya ini kata mama saya sih. Jadi kalau waktu itu saya lahir itu di rumah sakit tentara. Karena memang sangat mencekam sekali dan suasana Solo itu ya banyak tank di kanan kiri. Terus juga ada terdengar suara katanya tembakan senjata juga. Sempat di rumah sakit juga tidak ada aliran listrik alias apa ya kalau di Solo namanya oglangan atau mati lampu. Oh, seperti itu. Oh sangat, jadi sebenarnya tidak jauh beda dengan situasi ibu kota ya saat itu. Mungkin dapat dikatakan sama persis. Iya, tapi kan pada masa itu yang di blow up lebih ke ibu kota. Untuk yang saya tahu waktu itu juga saya masih agak kecil sebenarnya ya. Nah, kemudian Tama, ini kenapa ada dua nama, Damon dan Tama? Apakah masuk akte nih, Tamanya ini masuk akte tidak? Ya, kalau nama lengkap saya kan Athanasius Damon Wahana Utama. Jadi utama itu tamanya itu yang belakang. Oh, gitu. Dari utama ya. Oh, gitu, oke, nama yang indah ya. Nah, sekarang kan sekarang saya panggil Mas Damon atau Mas Tama aja nih? Mas Tama saja. Oke, Mas Tama yang utama. Oke. Sekarang Mas Tama ini kan lagi sibuk kuliah, kemudian sebagai tim redaksi juga ya? Iya, di majalah Salam Damai. Mungkin boleh cerita sedikit kesibukannya kuliah di mana, tim redaksi di mana, kemudian gimana nih cara mengatasi dua hal ini yang sangat membutuhkan konsentrasi sebenarnya ya? Iya, benar sekali. Sebenarnya toh Mbak, jadi saya tuh kalau dibilang serius ya serius, kalau santai juga santai. Jadi seimbang lah relatif. Jadi tetap ada porsi untuk studi, porsi untuk penelitian, maksudnya di lapangan, terus juga ada rekreasi. Oh ya. Ya itu. Rekreasinya seperti apa nih biasanya? Rekreasinya kalau saya sedang burnout biasanya saya keliling Jogja naik motor sendiri gitu. Oh, suka motoran ya? Oh, luar biasa. Oke, nah ini kan lagi heboh-hebohnya nih Mas. Biasanya orang yang terlalu sibuk, biasanya depresi. Ya, pada akhirnya banyak nih fenomena yang terjadi yang kemudian membuat Indonesia darurat. Darurat ya karena banyaknya kasus bunuh diri. Menurut Mas yang juga sebenarnya memiliki kesibukan yang sama, kira-kira Mas juga melihat mengapa nih fenomena ini bisa terjadi? Kalau menurut pengalaman saya sih Kak, jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penentu sebenarnya, dan tidak melulu mereka tuh stres juga. Tapi ada desakan-desakan dari faktor eksternalnya mereka yang membuat mereka tuh think twice itu. Jadi mereka berpikir dua kali, apakah iya sih gitu. Misalnya contohnya ada
saya kan juga pernah mendapatkan cerita dari beberapa teman. Oh, pernah di-sharingkan? Iya, itu. Oh, menarik nih. Gimana nih ceritanya? Tapi saya tidak akan sebut namanya Iya. karena kerahasiaan konseling. Iya. Mungkin cuman outline-nya aja sehingga kita bisa dapat gambaran nih. Biasanya mereka mengalami apa sih? Baik, jadi dia tuh orang muda Katolik. Saya tidak mengatakan tempatnya di mana. Oke. Dia tuh sudah pacaran selama 4 tahun dan dia usianya di atas saya setahun, 26 tahun. Nah, kebetulan ya sebenarnya bukan kebetulan juga sih, waktu itu saya juga tidak tidur karena begadang mengerjakan tugas. Tiba-tiba jam 5:30 pagi saya di WA. Isi pesan WA itu sebenarnya membuat saya kaget sih. Orang ini tidak pernah mengontak nomor saya sebelumnya. Oh, ini kali pertama berarti ya? Ya paling cuman basa-basi, jadi nggak intensif itu kan. Oh iya. Itu terus tiba-tiba, Mas bisa ngobrol tidak? Gitu. Di pagi hari nih? 5:30 pagi. Oke. Minta telepon gitu. Oh ya. Ya karena kuliah masih 7:30, oke lah gitu kan. Jadi ya saya akhirnya menelpon. Halo Mas Bro, ada apa gitu kan. Terus dia menceritakan bahwa tadi dia putus setelah pacaran 4 tahun, jadi dia merasa ya hidupnya hancur karena kehilangan, seperti gagal ya. Iya. Karena 4 tahun nih. Ya, dan dia merasa bahwa dia menyia-nyiakan cewek tersebut. Itu. Tapi in case dia sudah berjuang juga kok. Saya lihat bahwa ada sisi perjuangan yang dia ceritakan. Dia juga berusaha berjuang untuk ya setidaknya memenuhi apa yang menjadi tuntutan pasangannya. Oh iya. Jadi biar jalan beriringan. Iya. Seperti itu Kak. Terus karena dia merasa hancur, dia telepon saya. Pertanyaannya sederhana sekali pertanyaannya. Apakah saya masih bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik dan sama baiknya gitu. Oke. Pertanyaan yang sulit kan itu kalau filsafat kita tentang eksistensi, apakah harus sama gitu kan? Iya. Ya kan? Ya saya bilang, ya udah percaya aja sama Tuhan. Kita ikuti prosesnya. Karena saya percaya bahwa kisah Tuhan juga kisah hidupku. Karena kisah kita saat ini tuh kan dibuat Tuhan. Saya bilang seperti itu dan saya memberi tugas juga untuk dia melatih diri agar tanda kutip move on. Oh iya, itu penting ya. Sama juga lebih menyadari dirinya dengan rasa syukur. Udah itu aja. Akhirnya dia tidak memutuskan untuk bunuh diri karena dia sempat kepikiran untuk bunuh diri. Oh, dia sempat sounding nih, saya sudah kayak mentok nih, nggak tahu ngapa-ngapain lagi sampai akhirnya kayaknya dia lebih baik mengakhiri hidupnya. Dia sempat sounding seperti itu ya. Sempat. Bagaimana ketika mendengar saya nih mau bunuh diri? Kira-kira apa yang Mas Tama rasakan? Wah, yang jelas ya kesulitan ya, Mbak. Jadi sekarang kita bayangkan nih, misalnya saya bilang ke Mbak Anita kan, Mbak, saya mau bunuh diri. Kan langsung dalam hati kan, waduh, pesan terakhir nih gitu kan. Iya. Kayak cemas gitu kan. Dan seakan-akan tanggung jawab akan kehidupan dari si dia ini di kita yang mendengarkan kan. Kalau misalnya tidak diminta kejadian kan kita yang akan merasa bersalah karena sebagai orang yang terakhir yang tahu tapi tidak mampu untuk mencegah kan. Nah itu sangat begitu ya. Di sisi lain kita bersyukur karena ketika ada pengakuan itu sebenarnya kita mendapat kepercayaan ya, karena tidak semua orang mampu untuk menjadi tempat orang cerita. Tapi di sisi lain juga memberikan kita tanggung jawab moral yang begitu besar, dan ini bisa jadi sebuah kisah yang tidak akan terlupakan kalau misalnya itu terjadi. Tapi syukurnya Mas Tama di situasi itu bisa. Wish, ini harus dilestarikan ya orang-orang seperti ini kan. Nah, dari Mas Tama sendiri, ketika mendengar situasi mereka, ketika mendengar cerita mereka yang mau bunuh diri nih, kira-kira hal apa sih yang urgent sebenarnya yang mungkin menjadi inti masalah mereka dan kemudian bisa menjadi tawaran jalan keluar agar supaya bunuh diri ini
rencana bunuh diri ini bisa dicegah? Mereka perlu telinga untuk didengarkan ceritanya. Menurut saya sih itu. Karena kalau kita di situasi yang sedang tidak baik, kita nggak punya teman untuk bercerita, kan kita juga bingung kan, Mbak, mau cerita ke siapa. Takut juga kalau misalnya sekarang kan untuk sistem kerahasiaan juga tidak bisa dipercaya juga. Bahkan teman kita yang paling dekat mungkin tidak bisa dipercaya. Jadi dia bingung. Iya. Ke siapa gitu kan. Iya. Apalagi mungkin soal pertama kepekaan ya. Kadang saya juga mengalami sebenarnya mau cerita, tapi orang yang diajak cerita kadang tidak menanggapi dengan serius. Justru saya kemudian dibully misalnya, dibully dengan cara yang ya mungkin agak sederhana, agak simple, tetapi sebenarnya itu menutup peluang saya untuk ngobrol nih. Saya sebenarnya lagi sulit. Atau juga mungkin yang kedua, gadget ya. Kan gadget itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang di dekat. Nih misalnya nih kita kongko-kongko lagi sama-sama nih. Tiba-tiba semuanya sibuk mendekatkan yang di jauh, sedangkan yang ada kini dan di sini ini kayak nggak ada, eksistensinya nggak jelas. Ada tapi tidak ada jadinya. Jadi mungkin itu juga yang membuat komunikasi interpersonal itu agak apa ya, tidak bisa terjadi dengan baik ya. Tanda kutip harap-harap cemas. Oh, H2C. Iya. Oke Mas, kira-kira nih kalau misalnya dari Mas sendiri, kira-kira solusi apa sih yang bisa ditawarkan untuk melihat fenomena ini nih? Ya sebenarnya kan fenomena ini kan terjadi di anak muda kebanyakan. Iya. Kalau di studi UGM itu ada yang mengatakan berapa persen itu, jutaan mungkin anak muda itu kena mental health. Oh iya, ini lagi marak juga ya. Tinggi, datanya tinggi. Dan kalau di teori-teori apa ya namanya? Strawberry, generasi strawberry. Yang lembek ya. Itu dia. Sebenarnya itu. Nah, sebenarnya itu banyak juga sih faktor-faktor lain kenapa kok mereka bisa seperti itu, karena benturan, mereka nggak kuat dengan benturan, jadi nggak lentur kan, ibarat kayak bola bekel itu kan kalau kita jatuhkan harusnya memantul lagi, tapi ini hancur seperti gelas ketika kita banting itu. Iya, mungkin juga karena proses ya, mungkin kalau kita yang bukan generasi strawberry yang sebenarnya agak tua mungkin kita melewati masa di mana proses itu ya, bersyukur juga kita berada di masa transisi di mana gadget itu baru mulai hits kan. Jadi masa kecil kita masih benar-benar real ketemu orang, main bareng, proses itu benar-benar terjadi. Nah, sekarang kan anak dari kecil udah gadget. Mereka selalu yang maunya yang instan, kebahagiaan yang instan. Sehingga ketika menemukan masalah, mereka mencari hal instan lain untuk menyelesaikannya ya. Nah, saya dapat bocoran nih. Mas mau buat apa nih? KOK atau apa istilahnya? Itu KOK, konseling orang Katolik. Apakah ini adalah salah satu strategi untuk membantu fenomena bunuh diri ini atau bagaimana? Sebenarnya sebelum fenomena yang suicide itu tadi terjadi, saya tuh sudah terfikirkan karena ada pengalaman live-in. Yang di rumah sakit itu namanya Teologi Harapan tuh loh, Mbak. Oh ya, mata kuliah Teologi Harapan ya. Oke. Jadi live-innya di mana dulu? Waktu itu di Panti Rapih. Oke. Rumah sakit Panti Rapih. Tapi sebelum itu saya tuh udah membuat semacam gambaran sih sebenarnya. Situasinya seperti ini. Apa yang saya pelajari seperti itu. Lalu jembatannya apa ini gitu kan. Nah, saya cari jembatannya, terus tiba-tiba nggak tahu waktu itu baru ngapain. Baru keliling-keliling, Mbak. Jadi saya waktu itu keliling Jogja, tiba-tiba kepikiran, aku buat konseling aja kali ya. Karena banyak orang juga konseling sama saya gitu kan. Iya. Jadi sudahlah buat konseling orang Katolik. Nah, ini tapi kan baru merintis. Jadi kan di sosial media ya juga baru aja, baru kemarin saya buat. Punya Instagram? Ada. Nanti bisa di bawah. Nanti saya follow. Ya, itu. Berarti sebenarnya ini adalah hasil dari jalan-jalan yang produktif.
Iya. Ya kan? Iya. Sehingga bisa menghasilkan. Ya semoga ini menjadi salah satu alternatif bagi orang muda Katolik yang ya kan yang membutuhkan telinga dan hati untuk mendengar. Kadang kan Betul. banyak yang mendengar tapi hanya mendengar dengan telinga tanpa hati. Betul sekali. Oke. Nah, kira-kira kembali lagi mungkin ke agak menarik nih, live in di Panti Rapi. Ada kesan tersendiri tidak ketika live in di sana? Wow, kembali ke rumah sakit. Iya, rumah sakit nih bukan Ya, mall kan? Ya, bukan. Live-in-nya berapa lama? 10 hari kan? Oh, luar biasa. Ya, 10 hari. 10 hari itu juga gimana ya? Menurut saya itu pengalaman di rumah sakit itu pengalaman yang mungkin bagi saya menakutkan. Oke. Karena saya takut dengan jarum suntik, darah dan mohon maaf jenazah gitu. Oke, berarti ini semacam apa ya? Tantangan yang sangat berat. Sangat. Karena biasanya orang kan menghindari ketakutan. Ini benar-benar diterjunkan langsung justru di tempatnya. Kan di rumah sakit pasti ada suntik. Oke, terus ada kisah unik yang sampai saat ini mungkin masih membekas? Oh, masih lah. Tentu ya Mbak, sebagai orang yang takut jarum suntik, darah dan jenazah itu, saya kok punya harapan bahwa besok semoga saya nggak dapat yang di tempat itu. Oke, jadi ada harapan itu ya? Iya, saya semoga nggak dapat lah, nggak usah ketemu atau gimana nanti atau ada temen. Oke. Tapi in case Mbak, jadi saya tuh malah mendapatkan pengalaman ini, semakin saya kepingin menjauhkan malah didekatkan. Kak. Jadi ini semakin memperteguh bahwa harapan dan ketidakinginan sama kuatnya dalam menarik realitas. Ya. Dan Tuhan itu mengerti sekali. Anak ini ndak suka atau takut dengan jarum suntik, darah dan jenazah. Lah, dikasihkan pengalaman itu. Oke, terus gimana nih ketika berhadapan dengan pengalaman yang sebenarnya sangat ingin dihindari? Ya, sebenarnya nggak mudah ya, Mbak ya. Tapi saya coba ceritakan bahwa waktu itu 8 September 2023. Oh, saking membekasnya masih ingat ya sampai waktunya. Oke. Itu saya tuh gimana ya, merasa bahwa kok tiba-tiba dapat shiftnya siang, masuk jam 1, pulangnya jam 8, setengah 8. Oke. Udah mulai ada rasa-rasa yang nggak enak ya waktu itu. Iya, apalagi shiftnya waktu itu di hemodialisa atau kamar cuci darah dan kamar Mikael atau kamar jenazah. Lengkap. Duet maut itu. Okay. Lengkap. Ketika mendengar shift itu gimana nih? Perasaannya gimana? Ya, hari pertama langsung keringat dingin. Semoga besok waktu hari H itu tidak kenapa-kenapa. Tapi ya kenapa-kenapa lagi. Iya, karena tidak mungkin tidak ya. Iya itu. Dan kebetulan di shift siang itu saya sendiri. Oh. Sendiri, Mbak. Kenapa nggak ada teman? Biasanya kan ada kayak murid Yesus yang diutus berdua-dua. Ini kenapa sendiri? Nah, waktu itu mungkin nasib kali ya. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Iya. Nah, itu kebetulan atau tidak ada yang kebetulan itu memang kalau shift siang sama shift malam itu kan memang lebih sedikit daripada shift pagi. Iya. Ya kan, Kak. Jadi saya tuh merasa bahwa waduh, apakah saya harus ke sana sendiri, ke ruang HD sendiri? Harus melarikan diri? Nah, itu. Mau melarikan diri tapi juga nanti gimana? Suara hati masih bagus berarti iya, ya. Masih jalan. Iya, masih jalan dengan relnya masih oke lah. Masih oke. Takut gak takut, jelas takut. Saya datang ke ruang hemodialisa sendiri. Waktu itu membawa petunjuk bagaimana cara mengunjungi pasien gitu. Iya, kan. Secara teori ya. Ya, teori. Dibekali secara teori, tapi bagaimana saat prakteknya? Saat prakteknya itu ketika masuk sudah di kamar HD itu satu ruangan sekitar 50-an orang sedang melakukan hemodialisa. Disitulah psikosomatis saya, Kak. Oh, sampai psikosomatis. Oh iya, tangan bergetar, keringatan dingin, terus kaki tiba-tiba kok tidak kuat untuk menumpu, hampir pingsan mungkin ya. Oke. Tapi saya paksa harus kuat, harus kuat. Nah, kebetulan juga sore itu entah kenapa tuh biasanya kalau beberapa kali saya masuk ruang HD itu kan bau darahnya tuh kan tidak
bisa menembus ke masker. Nah itu sampai ke tembus masker waktu sore itu. Jadi saya semakin kayak gimana ya, langsung imajinasinya juga semakin berjalan kan. Iya. Selain kita lihat real langsung, bau-baunya itu kan semakin menambah juga beban pikiran sebenarnya. Nah itu membuat berat. Iya, terus gimana akhirnya? Terus suster perawatnya ngelihat saya karena pucat. Mereka pasti paham ya. Mereka langsung bilang, Mas Tama, anu aja Mas, duduk aja. Nah tapi saya mau kunjungan suster. Nggak apa-apa, daripada kami gotong Mas Tama. Realistis. Iya, daripada saya Daripada Mas membebani. Yang, iya. Atau Mas yang nanti ditransfusi. Nah itu tambah lagi. Terus saya pikir, oh ya juga ya. Saya juga akhirnya dengan kebingungan, nggak bisa ngapa-ngapain juga karena bukan profesional di bidang kedokteran. Iya. Ya sudah, saya takut, saya nggak profesional, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma duduk gitu kan untuk menenangkan diri. Karena nggak bisa ngapa-ngapa ya saya udah mau mengunjungi deket itu kan kadang di tangan, terus di dada juga ada. Itu kan darahnya juga ngalir kan? Ya itu. Posisinya mereka juga tidak sedang dalam emosi yang stabil. Ya. Mereka bukan juga tidak semua ingin dikunjungi kan? Ya, jadi itu. begitu besar sebenarnya tantangan di situ ya. Sangat amat besar pressure-nya. Oke. Terus kemudian gimana nih? Ya karena saya nggak bisa ngapa-ngapain ya Kak. Artinya saya sudah cuman duduk diam cuman lihat sana gitu. Apa yang dirasakan saat itu kayak aku ngapain nih? Iya. Yang dirasakan apa nih? Kayak gimana ya Kak? Ya nggak berguna saja. Ya bingung itu mau ngapain itu kan. Akhirnya karena saya semakin merasa tidak berguna. Tidak berguna. Sadar diri kan saya. Sadar diri akhirnya saya pamit ke para perawat, terus saya keluar dari hemodialisa ruangnya itu. Nah kebetulan di samping ruang HD-nya Panti Rapih itu ada patung Yesus membasuh kaki muridnya. Oh iya. Di situ saya meluapkan kekecewaan diri saya. Tuhan, kenapa toh saya tuh dikasih HD sama kamar jenazah, kamar Mikael itu? Kan saya takut jarum, takut darah, sama takut jenazah. Kenapa saya harus kau hadapkan dengan situasi yang tidak baik ini? Protes ya, kayak mau bilang, Tuhan engkau kan maha tahu. Kok bisa saya ditempatkan di tempat yang engkau tahu sendiri? Saya nggak mau di situ. Itu. Protes ke Tuhan nih ya. Iya. Nah ini Tuhan di mana? Saya sempat tanya gitu kan. Tapi waktu itu ya sudahlah, Tuhan hari ini aku gagal aja enggak apa-apa lah. Yang penting besok enggak gagal lagi gitu kan. Jadi ada kayak perpindahan. Baiklah saya menerima situasi ini. Masih menerima tuh Kak. Terus habis itu saya masih ingat, wah dari ruang HD ini, hemodialisa ini kan masih ada KM. Masih ada tantangan lain. Masih. Nah, terus ya sudah. Tuhan, sebelum saya pulang hari ini, tolong saya dikuatkan di kamar Mikael. Tolong bantu saya, semoga saya kuat. Saya nggak minta ada yang meninggal, tapi saya minta kekuatan aja untuk sisa hari, karena mungkin udah kayak melewati masa di mana situasi saya hampir pingsan nih, jangan sampai selanjutnya saya pingsan. Iya itu. Jadi udah mohon kekuatan. Ini Tuhan dalam hati tadi nyalahin, sekarang minta opo toh nak? Maunya apa ini anak ya? Begitu manusiawi ya. Iya. Lalu kebetulan ada teman saya, Frater Paiman, Omi, itu mendatangi saya terus mengajak ke kamar Mikael. Di kamar Mikael ada pengurusnya, susternya namanya Bu Endang, kebetulan jaga di shift siang itu. Terus karena saya cerita hampir pingsan di ruang HD, terus Bu Endang mengajak saya membuat teh manis panas untuk meredam emosi, untuk meredakan emosi, mengembalikan energi positif gitu kan Kak. Nah, jadi ya udahlah langsung gitu kan. Baru minum tuh seruput gitu kan. 5 menit kemudian tiba-tiba telepon ruang HD berdering. Kring. Bahaya itu. Wah, saya waktu itu positive thinking. Wah, ini pasti frater-frater dicariin di ruang pastoral. Mau diajak balik nih, harapannya gitu ya. Iya, atau diajak makan atau gimana itu kan. Ketika Bu Endang itu yang mengangkat. Oh ya. Iya kamar selamat siang dengan Bu Endang dari
kamar Mikael, ada yang bisa dibantu kan, mesti passwordnya seperti itu Iya, kan ya iya. di rumah sakit. Iya. Passwordnya itu terus ya. Ya tiba-tiba Bu Endang ini ambil kertas dan ballpoint. Oh, tidak mungkin kami yang dipanggil kan? Iya. Ada kertas. Itu kok kertasnya agak besar ini. Oh, tiba-tiba Bu Endang tanya, namanya siapa? Waduh, usianya berapa? Waduh, ini teh seketika langsung berasa dingin ini Kak. Oke. Serius ini. Jadi wah, doa saya dikabulkan. Secepat itu dengan cara yang tidak dipikirkan ya. Iya, kita Di luar Nurul biasanya. Nah, itu, Nurulnya nggak ada. Saya minta apa? Terus datangnya apa nih? Iya. Oke, jadi menjemput nih. Ya, akhirnya dari KM kami prepare dulu pakai hand glove iya. sama yang pakaian khusus gitu kan, karena kebetulan yang meninggal itu mengidap penyakit liver. Jadi kita tidak Harus bisa safety bersentuhan. ya. Ya, harus safety itu. Terus kami ke Bangsa Lukas, yaitu pakai hospital bed itu kami dorong gitu dari KM bawah. Kalau teman-teman semua penonton tahu Panti Rape dari KM ke Lukas itu agak jauh ya. Iya, itu lumayan lah. Dan kebetulan juga saya merasa waduh, kok semakin dekat kamar kok semakin wah, mau copot ya jantungnya. Iya, lagi campur aduk ya. Iya, itu. Ya sudah, terus akhirnya ketika sampai di pintu kamar pasien yang bapak-bapak itu, saya ya sudah pasrah saja lah gitu kan. Nah, ini pengalaman yang memalukan bagi saya Kak. Jadi waktu itu saya tuh kebetulan posisi bapaknya kan hadap ke sana ya. Iya. Nah, terus saya tuh di depan kakinya. Oh, jadi di posisi kaki ya. Iya, di jadi posisi kayak kaki berhadapan gini. Sebenarnya kan. Iya. Oke. Nah, tiba-tiba perawatnya tuh kan karena bapak ini ada selimutnya. Nah, tiba-tiba perawatnya tuh copot narik itu selimutnya. selimut. Nah, saya tuh kaget kakinya beliau itu tiba kan di depan saya persis tuh. Iya, saya posisinya kan ini takut. Iya. Lagi tidak siap, iya. tidak baik-baik saja. Tidak terus baik, kaget, saya teriak. Waduh, gitu kan. Waduh, kaget kan. Karena dan saya malunya di situ ada keluarga. Iya. Ambut tambah kacau ya. Muka saya taruh mana itu? Saya langsung, maaf Bapak Ibu, saya kaget. Mohon maaf. Terus keluarganya gimana? Untungnya nggak apa-apa. Coba kalau misalnya keluarga nggak terima. Kalau keluarganya tersinggung gimana kan? Iya. Kacau lagi nih. Langsung kena kode etik saya. Iya, betul. Waktu itu wah. Ya sudah, akhirnya setelah dari Bangsal, terus kami bawa ke KM, kamar Mikael, terus kami rias. Dan turut merias juga? Iya. Wah, oke. Ini berarti pengalaman yang kompleks ya. Sudah pengalaman menerjang ketakutan sama pengalaman yang serba pertama kali berarti ya. Iya. Nah, terus gimana menghadapi situasi ini? Ini bukan hanya sekedar melihat, tapi justru turut merias. Iya. Ini nggak gampang ini Mbak. Iya, ini sesuatu yang gimana nih? Wow. Waktu itu kan untungnya, syukurnya Bu Endang itu mengajari kami bahwa untuk memperlakukan jenazah itu khusus. Jadi kita tidak bisa memperlakukan seenak sendiri itu. Sekarang sekarang saya jadi tahu sih ternyata perlakuan khususnya tuh salah satunya adalah ketika hendak memakaikan baju misalnya atau sarung tangan, kaos kaki, celana mungkin gitu kan. Itu ternyata harus minta izin dulu. Oh, izinnya ke keluarganya atau ke jenazah? Permisi Pak, saya mau memakaikan sarung tangan ya. Oh, diajak ngobrol ya? Iya. Jadi kayak beliaunya tuh sedang tidur. Iya, tetap menghargai, menghormati beliau ini ya. Iya. Kan kalau di metafisika kan ada tubuh dan jiwa. Oke, Plato ya. Iya, itu. Jadi kayak itu di situ tubuhnya, tapi jiwanya juga masih ada di situ. Oh iya. Dan saya percaya itu kan, Mbak. Jadi benar-benar ya sudahlah, enggak apa-apa. Dan anehnya Kak, Mbak, jadi benar-benar ketika saya memasangkan diajari oleh Bu Endang ditemani Frater Paiman ini, saya merasa wah, ternyata kok lebih mudah. Oh, tidak seribet yang dibayangkan kan? Enggak, kan kita mesti kan, wow, kalau orang yang sudah
tidak di dunia ini atau sudah meninggal kan otomatis badannya masanya tambah berat, kaku kan. Ini ketika minta tolong, maaf ya Pak, permisi, tiba-tiba kayak ya udah kayak pakai sarung tangan biasa gitu. Pakai baju di badannya dimiringkan gitu juga iya. Ngikut ya? Ngikut. Oh iya. Jadi kami dipermudah juga. Oh iya ya. Nah itu terus juga ya memang waktu awal datang belum dirias itu namanya habis dari bangsal terus ke KM itu kan juga mungkin agak horor-horor dikit gitu ya. Tapi saya lihat ternyata setelah dirias yang semula horor itu tersenyum Kak. Beliaunya tersenyum seolah-olah mau menyampaikan terima kasih. Oke. Gitu. Nah, perasaannya gimana nih ketika melihat setelah selesai dan melihat kayak ada feedback nih. Kan lihat wah tampak lebih ganteng, lebih segar, kayak mau ngomong. Ada perasaan apa nih yang muncul? Ternyata saya bisa mengalahkan ketakutan. Oke. Dan ternyata tidak semengerikan apa yang saya pikirkan. Oke. Dan itu yang membuat saya tuh terngiang terus akan pengalaman ini. Sebenarnya ya takut itu wajar. Tapi kalau kata teori-teori apakah benar bahwa ketakutan dimulai dari pikiran? Ternyata iya. Dan ketika ketakutan itu kita lakukan, kita hadapi dengan ya jelas takut ya udah dihadapi aja sebisanya. Akhirnya juga bisa terlampaui kok, Mbak. Oke. Mengalahkan rasa takut dengan cara menghadapi, menjalaninya ya. Iya. Karena kebanyakan kan mungkin saya juga sendiri kadang takut, saya justru menghindar. Dan dengan menghindar itu membuat saya tidak selesai. Dan pengalaman itu akan terus datang. Dan dia kayak bayangan terus mengikuti dan saya tidak pernah mau melampaui itu. Oke. Nah, yang menarik tadi nih situasi ketakutan nih terhadap darah, terhadap jarum, sempat mengeluh ke Tuhan, kemudian meminta kekuatan, tapi justru diperhadapkan dengan situasi yang berbanding terbalik dengan harapan. Mungkin sampai di situ kayak kita berpikir gimana sih nih Tuhan, kayak agak lain nih. Aku minta yang apa, dikasih yang apa. Tetapi dengan pada akhirnya ada perasaan lega, ada perasaan oh ternyata ketakutan itu bisa saya lampaui. Berarti real jawaban Tuhan secepat itu ya. Iya. Doa yang diungkapkan langsung dijawab. Iya. Dan mungkin saya juga belajar bahwa doa ketika kita berdoa, Tuhan tidak langsung memberi jawabannya instan, tetapi ada prosesnya. Kalau kita mampu untuk melewati prosesnya, doa itu akan terkabul dengan doa itu akan mewujud. Kayak minta kekuatan kan? Iya, benar. Jadi dapat, kemudian bukan hanya kekuatan yang diberikan, tetapi bagaimana melampaui ketakutan itu sendiri. Wah, ini kayaknya udah langsung A ini. Mata kuliah teologi harapan ini langsung A kayaknya. Amin. Amin. Nah, ini kita udah lama nih ngobrolnya. Kira-kira dengan melihat realitas kehidupan terlebih khusus anak muda, kira-kira apa yang bisa disampaikan Mas Tama nih untuk teman-teman kita yang kira-kira bisa juga menjadi kayak pencerahan, bisa menjadi kekuatan bagi mereka nih? Saya tuh ada dua hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan untuk teman-teman muda. Yang pertama, jelas kisah Tuhan adalah kisah hidupku. Artinya kisah itu kan diceritakan karena kita sudah mengalami. Dan kisah itu sudah disediakan Tuhan agar kita mengalami. Oke. Dan ketika kita mengalami, kita akan membagikan kisah kita kepada orang lain. Dan orang lain akan mengkisahkan dengan kisah mereka. Dan akhirnya kisahnya continue. Iya, oke. Berlanjut. Iya, betul. Saya setuju itu. Nah, untuk itu kalau misalnya teman-teman atau semuanya saja yang sedang berbeban berat, ya enggak apa-apa. Memang itu fase turun. Anggap aja kita punya stresor yang banyak atau hal-hal yang membuat kita tuh overthinking lah, kita tidak bisa memilih yang jernih
Atau mungkin kalau kita kuliah mungkin nggak bisa masuk ya, sudah belajar banyak, kok nggak bisa masuk ini, aduh pusing gitu kan. Oke, ya itu umum terjadi ya. Iya. Tapi jangan lupa yang pertama jelas bahwa iman itu harus kuat. Artinya sebagai orang Katolik jelas beriman kepada Tuhan. Itu. Ketika iman yang kuat itu akan menghasilkan harapan yang besar. Harapan yang besar itu kayak gimana sih? Yang semula kamu ragu menjadi mampu. Oke. Kayak kisah saya tadi, yang semula takut akhirnya bisa mempunyai cerita yang saya bisa kisahkan hari itu ini. pengalaman iman ya. Iya. Yang luar biasa. Lalu akhirnya adalah kasih yang meluas dalam wujud tindakan. Ketika kita sudah memiliki iman yang kuat, harapan yang besar dan kasih yang meluas dalam tindakan kita, itu juga menjadi kisah yang akan terulang terus dan kisah yang akan kita bagikan pada orang lain. Dan dalam proses konseling saya, Mbak, jujur saya selalu menggunakan kisah yang pernah saya alami. Saya tidak pernah mengarang kisah dan saya tidak pernah menggunakan kisah orang lain, tapi saya menggunakan kisah saya sendiri. Oh iya gitu. Oke, karena ketika kita men-sharingkan kisah kita sendiri, teman-teman ngobrol kita akan merasa, oh saya tidak sendiri. Saya ternyata punya teman yang mengalami hal yang sama. Perasaan itu sebenarnya yang sangat menguatkan ya. Jadi di dalam kisah tadi berjalan bersama. Kayak Paus Fransiskus bilang, ayo berjalan bersama, jangan sendiri-sendiri, itu bahaya. Bahaya sekali. Iya, oke. Oh jadi ketika kita beriman, nah iya, berkaitan dengan tadi, iman itu yang justru memberikan harapan kan. Karena kalau misalnya kita tidak beriman, kita tidak akan punya pengharapan. Nah, tapi kalau misalnya iman tidak juga direalisasikan di dalam tindakan, tidak menghasilkan sebuah kisah yang akan membantu, yang akan berbuah dan berkelanjutan, itu juga tidak komplit. Jadi iman, harap, dan kasih satu packaging yang lengkap untuk membangun kisah agar supaya bisa terus berlanjut tidak terus. Hanya tinggal tetap di dalam satu waktu saja, tapi seperti kisah Yesus yang terus kita alami, kita hidupi. Seperti itu ya, Mas? Ya, karena setiap manusia punya potensi yang teraktualisasi dan harus teraktualisasi. Iya, oke, kita sepakat kalau begitu. Saya masih ingin ngobrol banyak lagi karena ini sangat menarik, tapi sayang sekali mungkin waktu kita sudah habis. Iya. Oke, nanti lain waktu lagi kita akan ngobrol. Terima kasih Mas Tama untuk waktunya. Semoga apa yang kita bahas di sini, apa yang kita bicarakan tidak hanya meluap begitu saja, tetapi tinggal tetap dan teraktualisasikan lewat tindakan. Amin. Terima kasih Mas Tama. Terima kasih Mbak Anita. Thank you. Oh.